Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada... Nah, saudara perhatikan ya, firman Tuhan berkata, apa yang menuntun kita pada pertobatan, saudara? Apa, saudara? Kemurahan Allah atau kemarahan Allah? Firman Tuhan berkata, yang menuntun kita kepada pertobatan adalah apa? Kemurahan Allah. Amin, saudara. Dengan kata lain, waktu kita menerima kemurahan Allah, itulah yang menuntun kita pada pertobatan. Bukan pertobatan dahulu, baru kita bisa menerima kemurahan Allah. Ya, di dalam perjanjian lama, di dalam sistem hukum Taurat, orang Israel diharuskan mereka baik dulu. Mereka harus bisa lakukan semua perintah Tuhan dengan sempurna. Setelah mereka bisa lakukan dengan sempurna, baru mereka dapat kemurahan Allah. Jadi mereka tuh harus baik dulu. Mereka tuh harus bisa lakukan dengan setia. Mereka tuh harus melayani Tuhan dulu. Mereka harus pokoknya perfect dulu lah. Mereka harus sempurna. Mereka harus bisa lakukan semua yang terbaik, baru mereka bisa terima cinta dan kemurahan Tuhan. Saudara tahu, itu susah atau tidak, saudara? Susah, saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa lakukan itu. Ya, itu pertobatan dalam sistem perjanjian lama. Makanya hari ini, kalau ada yang masih khotbahkan, ya, bertobat supaya engkau disayang Tuhan, bertobat supaya engkau dicintai Tuhan, bertobat supaya engkau dikasihi Tuhan. Itu sistem perjanjian lama. Dan tidak mungkin ada seorang pun yang bisa lakukan itu. Selama 1500 tahun, manusia dikurung, orang Israel dikurung dalam ketidaktaatan mereka. Mereka selalu dikurung dalam intimidasi, ketakutan. Mereka selalu merasa tidak pernah cukup untuk bisa memuaskan Tuhan. Karena mereka harus bisa sempurna dulu. Ulangan 28, kalau saudara baca, isinya adalah berkat dan kutuk. Kalau engkau bisa lakukan dengan sempurna, setia, melakukan semua yang Tuhan perintahkan, maka berkat ini akan datang padamu. Tapi kita harus lakukan dulu bagian kita, maka Tuhan akan memberkati kita, akan menyayangi kita, akan memberikan kita berkatnya. Tapi kalau kita gagal, kita akan dapat kutuk, penghukuman. Jadi saudara, ini isinya menakutkan saudara, sistem ini. Hukum Tauratnya tidak salah, tapi sistemnya ini yang membuat menakutkan. Karena apa? Isinya berkat dan kutuk. Kita harus lakukan dulu, kita harus baik dulu, kita harus sempurna. Baru Tuhan kasih kita kemurahan, baru Tuhan kasih kita kebaikannya, baru Tuhan mencintai kita. Saudara tahu, ya, mari kita buka Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini sistem perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Bertobat, beri dirimu dibaptis, maka Tuhan akan ampuni segala dosamu. Ya, saudara, ini sistem perjanjian lama. Saudara tahu Yohanes Pembaptis itu nabi terakhir perjanjian lama. Dia bukan nabi perjanjian baru. Nabi terakhir perjanjian lama itu Yohanes Pembaptis, saudara. Ya. Ayatnya di mana? Lukas pasal 16 ayat 16. Coba kita lihat. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya dan berebut memasukinya. Hukum Taurat dan kitab para nabi itu berlaku sampai zaman Yohanes. Itu perjanjian lama. Jadi Yohanes Pembaptis itu adalah nabi perjanjian lama. Nabi yang terbesar, firman Tuhan katakan. Nabi terbesar perjanjian lama yang mempersiapkan jalan buat Tuhan. Ya, tapi dia beritakan. Jadi bertobatlah supaya engkau diampuni, bertobatlah supaya engkau dicintai, bertobatlah. Ya, tapi tidak ada seorang pun yang bisa lakukan itu, saudara. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea dan memberitakan apa? Injil Allah. Ayat 15, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada
kepada Injil. Saudara, ini berbeda pesannya. Sama-sama pesan pertobatan. Tapi yang satu bertobat supaya engkau diampuni. Tetapi Yesus berkata pertobatan itu bicara tentang percaya kepada Injil. Masalahnya apa itu Injil, saudara? Apa itu Injil, saudara? Roma 1 ayat 16 dan 17. Injil adalah kekuatan Allah. Ya, sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan apa? Setiap orang yang percaya. Jadi Injil itu bukan kekuatan manusia. Injil itu bukan kekuatan manusia. Agama ajarkan kekuatan manusia untuk mendapatkan Tuhan. Tapi Injil mengajarkan Allah yang menjadi manusia untuk mendapatkan saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi saudara tahu 1500 tahun manusia tidak bisa mengasihi Tuhan. Manusia selalu gagal dan selalu gagal tidak bisa mengasihi Tuhan. Yesus datang dan dia berkata, lihat, kalian tidak bisa mengasihi aku dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Sekarang lihat, aku akan datang dan aku akan mencintai kamu dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku. Saudara, kita sudah sering kali kita salah dengar tentang Injil. Yesus pernah berkata, Injil kerajaan itu bicara tentang apa? Ada seorang pedagang yang menemukan mutiara yang indah. Dan waktu dia temukan mutiara itu, apa yang dia lakukan? Dia jual semua yang dia punya. Saya mau tanya sama saudara sekali lagi. Siapa mutiara itu? Kalau mutiara itu adalah Yesus. Kita adalah pedagang itu. Seberapa kita yang sudah jual semua yang kita punya untuk dapatkan Yesus? Ada? Seberapa kita yang jual semua yang kita punya untuk dapatkan Yesus? Tidak ada, saudara. Tapi kalau kita balik itu, mutiara itu saudara dan saya. Pedagang itu adalah Yesus. Apakah Yesus sudah jual semua yang dia punya untuk dapatkan saudara? Dia sudah lakukan itu. Dia sudah buat itu. Dia turun dari sorga. Dia mengosongkan dirinya. Dia naik di atas kayu salib. Amin, saudara. Dia jual yang dia punya. Dia jual harga dirinya. Dia bukan beli saudara pakai sesuatu. Dia beli pakai hidupnya sendiri. Saudara bisa lihat itu Injil, saudara. Saudara lihat peristiwa orang Samaria yang baik hati. Selama ini kita salah dengar. Orang Samaria yang baik hati itu siapa, saudara? Bukan saudara, orang Samaria itu Yesus. Kita ini orang-orang yang terluka. Kita ini orang-orang yang terluka. Orang Samaria itu Yesus. Dia dianggap orang asing, orang Israel tolak dia. Dia dianggap orang yang tidak dikenal, tapi dia yang menyelamatkan kita. Dia orang Samaria yang baik hati itu, yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan kita semua yang percaya kepada dia. Amin. Sebab di dalam Injil nyata apa? Kebenarannya dia. The Lord is our righteousness. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin pada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Injil itu bicara tentang Allah yang jadi manusia, dia naik di atas kayu salib dan di atas kayu salib itulah terjadi semua dosa kita diambil oleh dia dan kebenaran Yesus dianugerahkan secara cuma-cuma kepada kita, dimasukkan kepada kita sehingga hari ini kita bisa berdiri di hadapan Bapa sebagai orang benar, bukan membawa kebenaran diri kita sendiri, tapi kebenaran Yesus yang dimasukkan dalam hidup saudara dan saya yang percaya kepada dia. Dan itu Injil, saudara. Tuhan ingin saudara datang pada dia, jangan bawa kebenaranmu sendiri. Jangan bawa apa yang bisa kau buat Tuhan. Jangan bawa apa yang bisa kau kerjakan buat dia. Makanya Tuhan itu sangat keras dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa, saudara? Karena orang Farisi dan ahli Taurat selalu merasa diri mereka lebih baik daripada orang-orang lain. Orang Farisi dan ahli Taurat selalu bilang, kalau yang lain itu tidak kudus Tuhan, kami kudus. Ya, kami bisa lakukan semua perintah Tuhan. Kalau yang lain itu tidak bisa, maka Tuhan harus memberkati kami lebih. Tuhan harus mengasihi kami lebih. Makanya Tuhan keras dengan mereka. Kenapa Tuhan sangat keras dengan mereka?
Bukan berarti Tuhan benci mereka. Tapi Tuhan sayang sama mereka. Supaya apa? Tuhan hantam mereka keras supaya mereka sadar bahwa mereka hanya bisa berdiri di hadapan Tuhan. Bukan dengan apa yang mereka bisa kerjakan buat Tuhan. Tapi dengan keberadaan diri mereka sendiri yang mengakui akan kebenaran Tuhan di dalam hidup mereka. Amin, saudara. Ini yang Tuhan suka dalam hidup kita. Saudara tahu, kalau kita bicara pertobatan, kita harus tahu dari mana awalnya dosa itu. Kapan dosa pertama itu muncul, saudara? Di Taman Eden. Saudara, dosa pertama apa sih yang dibuat sama manusia? Makan buah pohon pengetahuan, baik dan jahat. Ya, makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Waktu mereka makan itu buah, apa yang terjadi, saudara? Mereka mulai tahu tentang yang baik dan yang jahat. Waktu mereka tahu tentang yang baik dan yang jahat, apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka berusaha tutupi ketidakbaikan mereka dengan apa? Daun pohon ara. Mereka lihat diri mereka telanjang. Dari mana mereka tahu diri mereka telanjang? Selama ini mereka telanjang, tapi mereka tidak tahu mereka telanjang. Dari mana mereka tahu mereka telanjang? Karena mereka makan itu buah memberikan mereka pengertian. Oh, telanjang itu tidak baik. Waktu mereka tahu telanjang itu tidak baik, mereka ambil daun pohon ara. Saudara tahu, dosa pertama yang terjadi adalah dosa kebenaran diri sendiri. Yang paling Tuhan benci sebenarnya cuma dosa pertama, bukan pembunuhan, bukan yang lain. Sebenarnya dosa yang paling Tuhan tidak suka adalah ketika kita memisahkan diri dari Tuhan. Dan kita berkata, aku bisa kok tanpa Tuhan. Itu kebenaran diri sendiri, saudara. Itu dosa yang pertama yang terjadi. Manusia terpisah dari Tuhan dan pikir dia bisa lakukan semua. Ternyata itu tidak pernah cukup. Saudara bayangkan, mereka buat daun pohon ara, meskipun dirancang oleh perancang modern terkenal sekalipun, saudara. Tidak pernah buat mereka bisa tenang, damai. Mereka selalu takut dalam hidup mereka. Apa yang buat mereka akhirnya tidak takut? Waktu Tuhan turun tangan. Tuhan potong itu domba. Kulitnya diambil, darah tercurah, dipakaikan buat mereka baju. Itu yang buat mereka akhirnya bisa tenang. Saudara tahu? Ini yang Tuhan bilang, kalau engkau mau datang pada Tuhan, jangan bawa kebenaran dirimu sendiri. Kalau engkau mau datang sama Tuhan, selalu bawa kebenaran Yesus yang kau terima. Itu yang buat engkau bisa aman dan secure. Engkau bisa tenang, karena engkau berdiri di hadapan Tuhan, bukan dengan kebenaran dirimu sendiri, tapi dengan apa yang Yesus kerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Pertobatan itu dalam bahasa aslinya apa, saudara? Metanoia. Metanoia. Ya. Meta itu artinya perubahan. Noia itu artinya pikiran. Makanya waktu kita bicara tentang pertobatan, sebenarnya bicara tentang perubahan pikiran. Pertobatan itu bukan peristiwa satu kali seumur hidup, tapi peristiwa yang terjadi setiap kali engkau datang pada Tuhan. Pikiranmu berubah. Apa yang berubah, saudara? Apa yang berubah? Setiap kali engkau dengar tentang Yesus. Jadi pertobatan itu, saudara, waktu engkau dengar Injil. Jadi pertobatan dalam kekristenan selalu bawa saudara fokusnya kepada Injil. Waktu engkau fokus pada Injil, Injil itu akan buat matamu tidak fokus pada dirimu, kekuatanmu, kemampuanmu yang bisa engkau lakukan untuk kau diterima sama Tuhan. Tapi Injil selalu membuat matamu terlepas dari dirimu dan mulai fokus sama Tuhan. Kekuatannya, karyanya, kebaikannya yang membuat engkau semakin sadar bahwa hidupmu tidak bisa berjalan sendiri. Saudara tahu manusia itu diciptakan sama Tuhan. Manusia diciptakan sama Tuhan itu untuk menjadi satu dengan Dia. Manusia tidak diciptakan oleh Tuhan untuk terlepas dari Dia. Tapi karena manusia itu jatuh dalam dosa, manusia terlepas dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Tuhan tidak pernah tinggalkan manusia. Amin, saudara. Bahkan pertobatan itu bukan sekedar cuma penyesalan. Ya, ada orang menyesal. Aduh, saya menyesal lakukan ini. Saya menyesal lakukan perbuatan ini.
Tapi pertobatan itu bukan hanya sekedar penyesalan, saudara. Saya ingin tunjukkan satu ayat dalam firman Tuhan. Ada seorang yang menyesal, tapi dia tidak bertobat sebenarnya. Karena pertobatan adalah waktu dia sadar bahwa dia tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan. Dia tahu dia tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesallah Yudas, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Yudas menyesal. Tapi apakah dia bertobat? Ayat yang keempat. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat yang kelima. Maka ia pun apa? Melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan gantung diri. Saudara, Yudas menyesal. Dia menyesal dia jual Yesus. Tapi penyesalan saja itu bukan pertobatan yang sejati, saudara. Saudara lihat apa yang dia lakukan. Setelah dia menyesal, dia buang itu uang, dia tidak ambil itu uang, dia gantung diri. Saya tahu gantung diri itu artinya apa? Artinya dia berusaha bayar dosanya dengan perbuatannya sendiri. Dia pikir kalau dia bayar dosanya itu dengan perbuatannya, mudah-mudahan Tuhan bisa terima dia. Saya tahu itu bukan pertobatan. Pertobatan itu selalu bawa kita kepada Injil. Injil itu selalu berkata, kalau engkau datang pada Tuhan, engkau tidak bisa andalkan apa yang engkau buat untuk membuat dirimu diterima oleh Tuhan. Amin, saudara. Engkau tidak bisa andalkan apa yang engkau kerjakan untuk buat engkau dicintai oleh Tuhan. Engkau tidak bisa andalkan, Tuhan saya udah buat ini Tuhan, saya udah kerjakan ini Tuhan. Kalau saya udah kerjakan ini Tuhan harus memberkati hidupku. Tuhan aku udah melayani Tuhan, saya udah puasa. Kalau puasa orang 7 hari, saya 8 hari Tuhan. Kalau orang melayani 1 minggu 3 kali, saya bisa 10 kali Tuhan. Tuhan harus berkati saya. Pernah saudara ngalamin seperti itu? Tuhan udah melayani engkau, kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Emangnya ukur berkat dan cinta Tuhan karena apa yang kau buat? Tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa ukur berkat dan perkenanan Tuhan berdasarkan apa yang kita buat. Tapi kita harus sadari dulu. Amin, saudara. Kita harus sadari perkenanannya. Ingat, kemurahannya lah yang menuntun kita kepada pertobatan. Amin, saudara. Karena apa, saudara? Kalau saudara selalu merasa apa yang kau kerjakan itu yang buat engkau diberkati. Maka kalau engkau gagal untuk melakukan itu, di sisi yang sama, engkau akan mengharapkan Tuhan akan tinggalkan engkau. Tuhan akan hukum engkau, Tuhan akan binasakan hidupmu. Dan iblis suka itu, saudara. Tapi saya mau bilang, itu bukan Injil, itu bukan pertobatan. Amin, saudara. Amin. Pertobatan yang sejati itu selalu bahkan waktu Yesus datang ketemu dengan orang-orang yang ada di firman Tuhan. Saya ingin kasih beberapa contoh. Waktu dia ketemu dengan seorang perempuan Samaria. Saya suka kisah ini, saudara, karena banyak hal yang bisa kita dapatkan dari sini. Waktu dia berjumpa dengan wanita Samaria itu, dia bilang sama wanita ini, berikan aku air. Wanita ini bilang apa? Kamu kan orang Yahudi, masa minta air sama aku orang Samaria? Yesus bilang, kalau kamu tahu siapa yang minta air sama kamu, niscaya kamu akan minta air lagi sama aku. Akhirnya singkat cerita, Yesus mulai masuk lebih dalam. Yesus bilang, panggil suamimu. Ya, wanita bilang, aku tidak punya suami kok. Yesus bilang apa? Memang betul apa katamu, kamu tidak punya suami. Karena yang sekarang ini yang ke-6 ini juga bukan suamimu, ini selingkuhanmu. Di situ wanita itu mulai sadar. Di situ wanita itu mulai sadar. Ternyata dia sudah tahu hidupku, dia tahu siapa aku. Dia tahu semua hidupku dan dia tetap mencintai aku. Saya tahu, disitulah dia mulai akui, engkau adalah Mesias. Engkau adalah
nabi. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wanita itu, dia pergi ke kota dan dia beritakan Injil. Penginjil pertama itu bukan Petrus, Yohanes, Yakobus. Penginjil pertama yang ada dalam Alkitab adalah wanita Samaria. Saudara tahu? Wanita ini Yesus tidak pernah suruh, ayo engkau pergi menginjil. Wanita ini bahkan Yesus tidak pernah bilang, ayo engkau bertobat. Saudara, pertobatan wanita ini bagaimana? Apakah Yesus bilang dia, bertobatlah, jangan selingkuh, jangan ambil laki orang. Saudara, bisa aja Yesus bilang seperti itu. Tapi Yesus tidak bilang seperti itu, saudara. Yesus datang sama dia, Yesus kasih tahu siapa dia, Yesus kasih tahu, Yesus berjumpa dengan dia. Dan waktu wanita ini sadar akan cinta Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang memimpin wanita ini ke dalam pertobatan. Amin, saudara. Wanita ini tidak perlu disuruh-suruh melayani Tuhan. Wanita ini tidak perlu disuruh-suruh mengasihi Tuhan. Saya rindu di tempat ini juga seperti itu. Makanya waktu saudara selalu disadarkan akan cinta Tuhan, selalu disadarkan akan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Saya berdoa di tempat ini, saudara tidak perlu dipaksa-paksa. Ayo datang ke gereja, ayo melayani Tuhan, ayo ikut doa malam, ayo lakukan ini. Saya merasa kalau kita harus dipaksa-paksa, wah, artinya bukan sesuatu yang dari dalam yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Bagian saya adalah, saya mau selalu ceritakan tentang kebaikan Tuhan, karya Tuhan. Saya berdoa Roh Kudus menjamah hati saudara. Dan itu yang buat saudara, waktu saudara sadar akan kasih Tuhan, itu yang buat saudara bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau melayani Engkau Tuhan. Tuhan, aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Tidak perlu disuruh-suruh. Amin, saudara? Seperti wanita ini, saudara. Dia datang pada Tuhan, dia melayani Tuhan, dia memberitakan Injil. Ada seorang lagi namanya Sakeus. Waktu Yesus masuk ke kota Yeriko, firman Tuhan berkata apa? Dia lihat Sakeus naik ke atas pohon. Sakeus orang pendek. Siapa Sakeus? Dia pemungut cukai, dia orang berdosa. Dia orang berdosa. Makanya saudara, kenapa ya Yesus itu disukai sama orang berdosa? Kenapa ya Yesus itu, orang berdosa itu seperti mau dekat sama dia. Waktu saya tadi renungkan, kalau Yesus yang kita beritakan tidak membuat orang berdosa tertarik datang, berarti kita beritakan Yesus yang lain daripada Yesus yang ada, saudara. Karena waktu Yesus ada di muka bumi, waktu dia berjalan, semua orang berdosa itu datang sama dia. Nanti kita akan lihat kisahnya di Lukas pasal 15. Tapi Sakeus itu adalah koruptor. Dia itu adalah, kalau mau dibilang, penjahat, saudara. Dia itu suka tarik pajak dari rakyatnya sendiri. Dan dia bawa nama Romawi. Orang benci sama dia. Orang lihat dia punya muka itu, orang tidak mau ketemu sama dia. Orang bilang, ini penjahat ini. Orang selalu takut sama dia. Karena dia selalu tarik pajak lebih besar. Dan orang sudah susah ditarik pajak lagi besar, banyak-banyak. Dan waktu itu saudara, dia mau lihat siapa Yesus itu. Waktu Yesus lewat di bawah di kota Yeriko, dia bilang, Sakeus, saya mau numpang di rumahmu. Orang-orang mulai gosip, wah Yesus ini kok tinggal di rumah orang berdosa. Yesus kok bergaul dengan orang berdosa. Yesus ini kok bergaul dengan orang berdosa. Yesus disalah mengerti, saudara. Seolah-olah Yesus itu mengizinkan perbuatan-perbuatan dosa. Dan kemudian Yesus masuk ke rumah Sakeus. Dan singkat cerita, saudara, Sakeus bilang gini, Tuhan, setengah dari hartaku, aku kasih kepada orang miskin. Kalau ada orang yang aku rugikan, aku ganti 4 kali lipat. Saudara tahu, Sakeus itu orang pelit, saudara. Dia orang yang sangat-sangat pelit, dia perampok. Tapi apa yang bisa mengubahkan hatinya? Yesus tidak bilang, bertobat. Sakeus bertobat. Nanti saudara baca, Lukas 19. Yesus tidak bilang sama Sakeus, Sakeus bertobat, kalau tidak bertobat aku tidak mau datang ke rumahmu. Yesus tidak bilang itu, saudara. Yesus cuma bilang, aku mau menumpang di rumahmu.
Dan waktu Sakyus menerima itu, bagian kita cuma apa? Menerima kemurahan Tuhan. Waktu engkau buka hatimu, engkau menerima kemurahan Tuhan. Pertobatan terjadi dalam hidupmu. Amin saudara. Pertobatan terjadi dalam hidup saudara. Ya, saya akan tutup dengan kisah dalam Lukas pasal 15. Ini yang Yesus ajarkan tentang pertobatan. Apa itu pertobatan? Apa itu pertobatan? Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus. Saudara, ini Lukas tulis ini. Artinya tadi saya bilang orang pemungut cukai dan orang berdosa itu suka datang sama Yesus. Tadi saya renungkan, apa sih yang buat mereka suka datang sama Yesus? Apa sih yang buat mereka suka datang sama Yesus? Kalau hari ini Yesus yang kita beritakan tidak menarik buat orang-orang berdosa, berarti Yesus yang kita beritakan Yesus yang lain, saudara. Dia bilang, Tuhan berikan aku hikmat, biarkan aku selalu bisa memberitakan tentang Yesus yang menarik orang-orang datang pada dia. Firman Tuhan bilang gini, terus next, ayat yang kedua. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan ia makan bersama-sama dengan mereka. Saudara lihat, mereka selalu andalkan kebenaran diri mereka sendiri. Ayat yang ketiga, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapa di antara kamu yang punya 100 ekor domba dan jika ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah apa? Telah kutemukan. Ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, ini kisah tentang apa? Kisah tentang pertobatan. Betul? Kisah tentang pertobatan. Yesus ajar tentang pertobatan. Saya mau tanya sama saudara, ayo. Menurut saudara, apa yang domba itu lakukan sehingga dia dikatakan bertobat? Tidak ada, saudara. Yang cari dia siapa? Gembala. Yang temukan dia siapa? Gembala. Yang angkat dia siapa? Gembala. Yang bawa pulang siapa? Gembala. Yang bersukacita siapa? Gembala. Apa yang domba itu lakukan? Apa, saudara? Ini kunci pertobatan. Perhatikan, Yesus yang ajar ini, saudara. Pertobatan itu bukan soal bagaimana kita yang menemukan Tuhan. Pertobatan itu bagaimana kita buka hati kita. Domba itu membiarkan dirinya ditemukan. Domba itu membiarkan dirinya diangkat. Domba itu membiarkan dirinya ditaruh di pundak Yesus. Domba itu membiarkan dirinya dibawa pulang sama Yesus. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Pertobatan itu bukan seberapa kuat saudara bisa cari Tuhan. Pertobatan itu seberapa hati saudara selalu terbuka dan menyadarkan diri saudara akan cinta Tuhan di dalam hidup saudara. Amin, saudara. Amin. Engkau kau bisa sadar ini. Engkau bertobat selalu. Waktu hati saudara selalu dipenuhi dengan cinta Tuhan. Itu pertobatan, saudara. Waktu engkau biarkan dirimu ditemukan oleh Tuhan. Amin, saudara. Perumpamaan yang kedua. Tentang apa, saudara? Dirham. Atau perempuan manakah yang punya 10 dirham? Dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dirhamku yang hilang itu telah apa? Kutemukan. Ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang, sekali lagi tentang pertobatan, pertanyaan yang sama. Apa yang dilakukan oleh dirham yang hilang itu? Sebenarnya saya pernah kehilangan barang. Pernah kehilangan barang? Saya cari. Apa yang dilakukan oleh dirham itu? Sehingga dia dikatakan bertobat. Sekali lagi ini yang Yesus yang ajar. Dirham itu tidak buat apa-apa. Dirham itu biarkan dirinya ditemukan oleh wanita itu. Dirham itu biarkan dirinya diangkat, dibawa,
ditemukan kembali. Itu pertobatan saudara. Amin saudara. Pertobatan itu bukan seberapa engkau bisa mengasihi Tuhan dengan kekuatan. Pertobatan itu seberapa engkau bisa buka hatimu dan biarkan cinta Tuhan itu yang menguasai hidup saudara. Amin saudara. Yang ketiga, kisah tentang anak yang hilang. Ada seorang punya 2 orang anak laki-laki. Ini 3 perumpamaan diceritakan Tuhan 1 kali. Ya, 1 kali. Kata yang bungsu pada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya bagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang berikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapak, aku telah berbuat dosa terhadap sorga dan terhadap Bapak.'" Saudara tahu, "Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak, jadikanlah aku sebagai apa? Salah seorang upahan Bapak, hamba daripada Bapak. Aku bukan lagi anak, aku jadi hamba." Saya mau tanya sama saudara, anak ini udah bertobat belum? Anak ini sudah bertobat belum? Kelihatannya dia bertobat. Kelihatannya dia sudah bertobat. Kelihatannya dia udah datang, dia mau kembali ke rumah Bapak. Tapi dalam pikirannya, dia masih salah paham terhadap Bapaknya. Makanya pertobatan itu bukan sekedar perubahan perilaku yang ada di luar, saudara. Pertobatan dimulai dari perubahan cara pandang kita tentang siapa Bapa kita. Amin, saudara. Pertobatan selalu mengarah kepada Injil. Injil itu selalu mengingatkan kita bahwa kalau kita bisa berdatang pada Tuhan, itu bukan karena apa yang kita buat. Saudara lihat apa yang anak ini lakukan, saudara. Dia kembali ke rumah bapaknya, dan firman Tuhan bilang apa? Ayat berikutnya. Ayat 20, "Maka bangkitlah ia dan pergi pada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan." Saudara tahu, saya bayangkan, anak ini waktu dia mau dekat di rumah, tidak mungkin dia jalan, dia cepat-cepat mau jalan. Saya percaya dalam hatinya dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan rasa malu. Mungkin tadinya dia keluar dari rumah, pakaiannya bagus, semuanya rapi, uangnya masih banyak. Waktu dia pulang, kurus kering, kena matahari, hitam, kecil, bau babi lagi. Dia datang, dia intip-intip dulu dari pagar, siapa di rumah, siapa di rumah. Dia intip-intip dari jauh. Bapak ada tidak ya? Bapak ada tidak ya? Waktu dilihat ada bapaknya lihat dia bilang, "Mati beta." Bapaknya apa? Bapaknya lari. Firman Tuhan bilang apa? Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Saya percaya waktu ayahnya lari itu, dalam hatinya jantungnya mau putus itu. Dia bilang, "Mati saya, mati saya, mati saya." Dia bilang, mungkin saya pikir anak ini bilang gini, kalau tidak muka bonyok ya paling tidak dapat hantam kiri kanan. Pasti dapat hajar ini saya. Dia sudah ketakutan, saudara. Tapi yang dia tidak tahu, waktu ayahnya lari, hal pertama yang ayahnya buat apa? Dipeluk sama ayahnya. Dan satu hal, dia bukan cuma peluk, dia mencium dia. Kata mencium dia, itu saudara perhatikan. Bahasa Indonesia kurang jelas. Tapi bahasa Inggris saya katakan, he fell on his neck. Jadi dia cium di leher. Saudara tahu, cium di leher itu memiliki arti apa, saudara? Saudara pernah lihat kitab Kejadian, waktu Yakub datang, dia mau ketemu Esau, dia ketakutan, saudara. Dia suruh orang-orang yang maju dulu, karena dia tipu kakaknya kan. Kakaknya bilang, "Aku bunuh dia." Dia akhirnya diketakutan, singkat cerita puluhan tahun kemudian dia datang sama Esau, dia masih takut. Waktu dia datang, firman Tuhan katakan dia seperti merangkak. Dan waktu Esau ketemu dia, hal pertama Esau lakukan, Esau cium di leher. Saudara tahu cium di leher itu artinya apa? Engkau adalah keluargaku. Ciuman di leher itu menandakan engkau adalah keluargaku.
ciuman antara keluarga. Kalau ciuman di pipi, cipika-cipiki itu apa? Itu ciuman Tuhan dan hamba. Jadi kalau papanya cium dia di pipi, berarti kamu hamba. Tapi waktu papanya cium dia di leher, dia tahu, dia tak anak. Saudara tahu, kapan pertobatan anak itu? Pertobatan anak itu bukan di kandang babi. Pertobatan anak itu, waktu dia tahu, bapaknya masih melihat dia sebagai anak. Cara pandangnya berubah, metanoia. Dia tahu, bapaknya menerima dia, bukan karena apa yang ada dalam hidupnya. Kalau apa yang ada dalam hidupnya tidak mungkin buat bapaknya bisa menerima dia. Tapi karena dia tahu, dia datang kepada bapaknya dan bapaknya lihat dia bukan karena apa yang dia buat, tapi karena dia adalah anak bapa. Amin saudara. Itu pertobatan saudara. Waktu engkau kenal siapa bapamu. Kalau hari ini, kisah tentang anak yang hilang itu selalu digambarkan yang jadi fokus itu anak yang hilangnya. Ayo, kalau kamu terhilang, bertobat. Berubah dari hidupmu. Datang pada Tuhan supaya diampuni. Sebenarnya fokusnya bukan pada anaknya, saudara. Fokusnya pada bapaknya yang kehilangan anaknya. Amin, saudara. Sehingga waktu kita gagal, kita takut datang sama Tuhan. Waktu kita gagal, kita pikir Tuhan tidak akan menerima kita. Waktu kita gagal, selalu ada ketakutan. Karena kita pikir Bapa menerima kita karena apa yang bisa kita buat. Dan Bapa akan tolak kita karena apa yang kita buat. Waktu kita seperti itu, saudara, sebenarnya kita sedang menghina karya Kristus. Amin, saudara. Pertobatan yang sejati adalah ketika engkau menghargai karya Kristus. Karena karya Kristus itu buat engkau bisa diterima oleh Bapa. Karena karya Kristus hari ini engkau bisa berdiri di hadapan Bapa. Engkau bisa dicintainya, engkau bisa dikasihinya. Sehingga cerita anak itu masuk ke rumahnya. Dikasih apa? Dikasih cincin, baju, sepatu. Ini semuanya ada artinya. Cincin melambangkan otoritas. Jubah melambangkan identitas. Ya. Anak itu masuk kembali. Bapaknya kasih masak lembu. Pesta besar. Kasih lembu, masak sapi 1 ekor. Kasih pesta, tari-tarian. Waktu itu ada kakak yang sulung. Kakak yang sulung ada di rumah bapak. Dia tanya, siapa itu? Kok ada pesta? Kemudian pegawainya bilang gini, itu adikmu itu baru pulang, bapak kasih buat pesta dia, kasih potong 1 ekor lembu. Langsung kakaknya datang sama bapaknya yang bilang gini saudara, nanti saudara baca di rumah. Bapak, anak bapak itu, dia tidak bilang adik saya, bayangkan dia tidak akui lagi sebagai adik saudara. Dia bilang anak bapak itu, dia bukan salahkan adiknya saja, dia salahkan bapaknya saudara. Anak bapak itu, habis-habiskan uang, bikin habis uang, pergi foya-foya, sudah habis semua. Pulang datang, bapak kasih dia pesta lagi, kasih potong lembu lagi. Saya ini bapak, saya selalu melayani bapak. Saya tidak pernah langgar perintah bapak. Saya selalu taat sama bapak. Saya selalu ikut apa yang bapak mau. Tapi bapak tidak pernah kasih saya 1 ekor anak kambing pun. Terus saya bisa senang-senang dengan teman-teman saya. Jadi ternyata hubungan antara kakak dengan bapaknya juga tidak intim. Karena apa? Dia mau senang-senang itu bukan dengan bapaknya tapi dengan teman-temannya. Jadi sudah tahu, sebenarnya yang terhilang itu ada berapa anak di rumah itu sudah? Dua-duanya terhilang saudara. Anak bungsu terhilang karena dia pikir bapaknya tolak dia. Karena dia sudah foya-foya. Anak sulung terhilang karena dia pikir bapaknya harus mengasihi dia karena apa yang dia kerjakan di rumah. Sebenarnya Yesus sedang kasih, ini yang Yesus sampaikan, hati Bapa. Ya, hati Tuhan. Saudara, kenapa dia sampaikan 3 perumpamaan? Gembala itu Yesus, wanita itu Roh Kudus, Bapa itu Bapa di sorga. Allah Tritunggal. Sebenarnya pertobatan itu bukan bicara tentang bagaimana kita bisa datang pada Tuhan dengan bawa semua yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Tuhan, aku udah buat ini.
Tuhan aku udah kerjakan ini, Tuhan aku buat ini, engkau harus memberkati aku. Pertobatan itu bicara tentang apa? Engkau membiarkan dirimu ditemukan oleh Tuhan. Dan engkau menyadari bahwa kalau engkau bisa datang sama Tuhan, itu bukan karena sesuatu yang ada dalam hidupmu, tapi karena apa yang Yesus kerjakan dalam hidupmu, yang buat engkau hari ini bisa berdiri di hadapan Tuhan. Amin saudara. Yesus sedang jelaskan itu. Yesus sendiri yang cerita ini saudara, tentang pertobatan. Yesus bilang, anakku, apa yang aku punya itu engkau punya semua. Masalahnya kamu tidak pernah tahu. Kamu pikir kamu lakukan ini dan itu supaya aku sayang sama kamu. Aku sayang sama kamu itu bukan karena apa yang kau buat. Kalau engkau pikir aku sayang sama kamu karena apa yang kau buat, engkau tidak pernah cukup bisa lakukan itu buat aku. Tuhan bilang sama kita. Karena apa? Kalau kita pikir Tuhan sayang sama kita, karena apa yang bisa kita buat? Di sisi yang lain, kalau kita tidak bisa buat itu, kita akan mengharapkan, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu akan tinggalkan kita. Dan ini kebenaran diri sendiri. Ini Tuhan tidak mau dalam hidup kita. Amin saudara. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita saudara dari kisah ini? Apa yang bisa kita pelajari tentang ini? Tuhan mau bilang pertobatan yang sejati. Itu bukan tentang seberapa kita bisa mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita. Pertobatan yang sejati dimulai dari apa? Kesadaran kita bahwa Dia ada buat kita. Dia mencintai kita. Dia menemukan kita. Dia angkat hidup kita. Dia pulihkan hidup kita. Sadari itu saudara. Sadari itu saudara. Saya mau kita menyadari hal itu. Kalau engkau menyadari hal ini, betapa besar cintanya dalam hidup saudara. Betapa besar kasihnya dalam hidup saudara. Itu akan menjadi kekuatan dalam hidup saudara. Bahkan pertobatan itu akan terjadi setiap saat. Waktu engkau renungkan tentang Tuhan. Bahkan bukan hanya di gereja, waktu di rumah engkau renungkan tentang kasihnya. Metanoia terjadi. Metanoia terjadi. Perubahan cara pikir terjadi. Waktu engkau selalu menyadarkan dirimu akan cintanya, metanoia terjadi, metanoia terjadi. Dan itu yang buat engkau bisa kuat menjalani hidup ini. Waktu tantangan datang, waktu persoalan datang, waktu pergumulanmu datang, engkau bisa selalu berani datang sama Tuhan. Saudara tahu kenapa? Firman Tuhan katakan tahta Tuhan hari ini bukan tahta penghukuman. Firman Tuhan berkata Ibrani 4 ayat 16 kalau tidak salah. Marilah kita penuh keberanian menghampiri tahta apa? Kasih karunia-Nya. Supaya kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Amin saudara. Amin. Saudara bisa dapatkan suatu sore hari ini. Tentang pertobatan. Saya rindu kita bisa dapatkan ini saudara. Sehingga kita bisa selalu datang sama Tuhan. Datang pada Tuhan bukan dengan apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Datang pada Tuhan sebagaimana adanya diri kita. Buka hati saudara, biarkan diri saudara ditemukan Tuhan. Biarkan diri saudara dicintai Tuhan. Biarkan diri saudara ngalamin Dia. Biarkan Tuhan angkat hidup saudara. Tuhan pulihkan hidup saudara. Amin saudara.